Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raya Ditya Pratama dari kelas 11 MIPA 2 0% 25. Di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme keringat saat suhu panas dan dingin. Pengeluaran keringat dalam mengatur suhu tubuh terjadi akibat dari kerjasama antara kelenjar keringat dan pembuluh darah dengan hipotalamus di otak. Pertama, saat rangsangan dengan cuaca panas muncul menyebabkan peningkatan suhu pembuluh darah. Kedua, rangsangan tersebut memakan diterima hipotalamus dan memberikan respon dengan mengaktifkan pusat pendinginan di otak. Ketiga, hipotalamus akan mengaktifkan proses pendinginan suhu dengan cara merangsang pengeluaran keringat oleh kelenjar keringat serta merangsang pelebaran pembuluh darah. Keempat, pengeluaran keringat dan pelebaran pembuluh darah dapat menurunkan suhu tubuh sehingga kembali seimbang. Rangkaian tersebut dapat bekerja sebaliknya saat terdapat rangsangan berupa rendahnya suhu tubuh sehingga pengeluaran keringat dihentikan. Mengikuti suhu lingkungan, bila kecepatan pembentukan panas di dalam tubuh lebih besar daripada kecepatan pengeluaran panas, panas akan timbul di dalam tubuh dan suhu tubuh akan meningkat. Sebaliknya, bila pengeluaran panas lebih besar, panas tubuh dan suhu tubuh akan menurun. Ini ada contohnya. Pada makalah ini akan dibahas mengenai seorang laki-laki berusia 35 tahun yang sejak sebulan lalu bekerja di pabrik kue dengan suhu ruangan 27 derajat Celcius dan kelembapan udara 65% pada saat bekerja. Ia merasa kepanasan dan mengeluarkan banyak keringat sehingga ia sering merasa haus. Identifikasi istilah. Tidak ada istilah yang tidak diketahui. Rumusan masalah laki-laki 35 tahun saat bekerja merasakan kepanasan dan mengeluarkan keringat. Analisis masalah faktor yang mempengaruhi pengeluaran keringat, proses pengeluaran, suhu tubuh, proses pembentukan mekanisme kerja kelenjar keringat. Hipotesis suhu tubuh laki-laki 35 tahun merasa kepanasan dan mengeluarkan keringat untuk mempertahankan suhu tubuh. Suhu inti tubuh adalah suatu suhu di dalam struktur tubuh di bagian dalam kulit dan lapisan subkutan, sedangkan suhu kulit tubuh adalah suhu dekat dengan permukaan tubuh, yaitu di kulit dan lapisan subkutan. Berdasarkan suhu lingkungan, suhu kulit tubuh 1-6 derajat Celcius lebih rendah dibandingkan suhu inti tubuh. Suhu inti tubuh yang terlalu tinggi dapat menyebabkan denaturasi protein di dalam tubuh, dan bila terlalu rendah dapat menyebabkan aritmia jantung yang dapat mengakibatkan kematian. 1. Pembentukan panas. Pembentukan panas pada tubuh sebanding dengan kecepatan metabolisme. Faktor yang mempengaruhi kecepatan metabolisme dan berakibat pada pembentukan panas tubuh yaitu aktivitas. Pada saat beraktivitas, kecepatan metabolisme meningkat sebesar 15 kali dibandingkan keadaan basal. Pada latihan fisik, atlet-atlet kecepatan metabolisme dapat meningkatkan menjadi 20 kali. Faktor kedua adalah hormon. Hormon tiroid adalah regulator utama dari kecepatan metabolisme basal atau basal metabolic rate dalam kurung BMR. BMR akan meningkat bila jumlah darah pada hormon tiroid meningkat. Hormon tiroid meningkatkan BMR sebagai proses stimulasi respirasi seluler secara aerob. Pada proses respirasi aerob, sel menggunakan oksigen lebih banyak untuk memproduksi adenosin trifosfat sehingga lebih banyak panas yang dihasilkan dan mengakibatkan panas tubuh meningkat. Hormon lain yang mempunyai efek kecil dalam BMR adalah testosteron, insulin, dan hormon pertumbuhan yang dapat meningkatkan kecepatan metabolisme. Faktor ketiga yaitu sistem saraf. Ketika melakukan suatu aktivitas fisik yang berat atau dalam keadaan stres, saraf simpatis dari persarafan otonom terstimulasi dan neuron percaganglionnya akan melepaskan norepinephrine
dalam kurung NE yang akan menstimulasi diskresinya hormon epinefrin dan norepinephrine dari medula adrenal. Kedua hormon ini akan meningkatkan kecepatan metabolisme di badan sel. Faktor keempat adalah suhu tubuh semakin tinggi, kecepatan metabolisme setiap kenaikan 1 derajat Celcius di suhu inti tubuh akan meningkat kecepatan reaksi biokimia hingga mencapai 10%. Sebagai akibatnya, kecepatan metabolisme akan meningkat. Faktor kelima adalah proses pencernaan makanan. Proses pencernaan akan meningkatkan kecepatan metabolisme hingga 10-20%, dikarenakan energi yang diperlukan untuk mencerna, mengabsorpsi, dan menyimpan nutrisi. Faktor keenam adalah usia. Kecepatan metabolisme pada anak-anak adalah 2 kali dari orang lanjut usia, dikarenakan tingginya reaksi dan metabolisme yang berhubungan dengan pertumbuhan. Faktor-faktor lain yang juga berperan kecil dalam mempengaruhi kecepatan metabolisme dan produksi panas adalah jenis kelamin, yaitu perempuan yang mempunyai kecepatan metabolisme yang lebih lambat dibandingkan laki-laki, kecuali dalam keadaan fase kehamilan dan menyusui. Iklim, yaitu kecepatan metabolisme lebih lambat pada iklim tropis dan dalam keadaan tidur. Satu pengeluaran panas. Proses untuk mengontrol suhu tubuh tergantung pada kemampuan untuk kehilangan panas ke lingkungan dalam kecepatan yang sama dengan produksinya. Melalui reaksi metabolisme, panas dapat ditransfer dari tubuh ke lingkungan dengan 4 cara, yaitu konduksi, konveksi, radiasi, dan evaporasi. 2. Mekanisme keluaran panas. 3. Konduksi adalah pertukaran panas yang terjadi di antara molekul dari dua material yang berkontak langsung satu sama lain. 2. Laju pemindahan panas melalui konduksi tergantung pada perbedaan suhu antara benda yang bersentuhan dan konduktivitas termal benda yang terlibat atau seberapa mudah benda tersebut mengantarkan panas. 4. Hasilnya sekitar 3% dari panas tubuh yang hilang melalui konduksi ke material pada saat yang berkontak dengan tubuh seperti kursi. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.